Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wabarakatuh. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah agar selalu dapat lindungannya dan dapat ridhonya. Saya doakan selalu kepada pemirsa dan penonton setianya Bang Joko. Saya doakan agar selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkanlah segala urusannya, dilancarkanlah segala rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita. Pada waktu itu saya bekerja di laundry di suatu perusahaan di bilangan Jakarta, tepatnya wilayah Rawabuaya. Pada waktu itu saya bekerja di sana ada sekitar 4 tahunan saya bekerja di sana. Pada waktu itu saya bekerja setiap hari, saya dan para karyawan lainnya selalu diganggu dengan makhluk-makhluk halus. Bahkan bukan saya aja, bahkan ibu-ibu karyawan pun selalu diganggu aja, ada aja pokoknya. Pada suatu hari saya bekerja di sana. Pada waktu jam istirahat jam 12 siang, itu siang-siang bukan malam. Memang di sana saya kebagian 3 shift 1, shift 2, dan shift 3. Pada waktu itu saya shift 1, masuk pagi, istirahat jam 12 siang. Nah, di dalam perusahaan itu memang ada kantin kecil lah untuk para karyawan. Makanlah di sana. Itu saya pada makan berkumpul di sana. Tiba-tiba itu begitu jam istirahat makan, bukan saya aja yang melihatnya, banyak karyawan yang lihat. Pada saat itu saya makan ada sekitar 11 orang, lagi rame-rame lagi berkumpul para karyawan makan. Itu tiba-tiba lihat sendal yang namanya sendal jepit swallow itu jalan, tapi kagak ada orang jalan. Itu lagi pada makan, sontak berhenti lagi pada makan. Itu kayak orang terpesona, tapi nggak ada ngomong apa-apa, tapi pada liatin doang. Itu sendal jalan, lok, begitu kayak dikendaliin lah, kayak pakai remote gitu. Nah, saya juga awalnya mah nggak tahu, makan sampai lahap udah makan. Temen saya nyolek, kau lihat dah, apaan, lu lagi lapar, gua lagi makan, ganggu aja. Bukan, gua juga lapar, tapi lihat dah, bola cuekin tuh, kau gua gak bisa makan begini gitu. Nah, teman saya nyautin lagi, ngapa sih lu makan bisik banget, orang makan apa, jangan ngomong mulu, jangan ngomel dah tuh. Yang ibu-ibunya sebelah sana ngomel lagi, ngapa sih makan pada bawel ngomong mulu, udah makan apa, kalau pada istirahat ribut mulu. Udah makan, udah lapar, udah tuh. Bukan masalah begitu, Po. Saya juga lapar, makasih makan. Tapi bagaimana ya? Mau lihat dah. Ajat saya. Tuh, lihat. Kagak ada orang. Sendal jalan-jalan. Yang pada makan, itu lagi pada lapar. Berhenti. Lu kalau ngomong benar apa lu? No. Ya. Udah tuh saya lihat, iya itu sudah masih jalan. Itu saya 11 orang pada makan di situ, pada makan. Itu berhenti pada ngeliatin sendal, itu sendal jalan, sek. Masuk ke WC, itu jelas banget sendal jepit swallow warna hijau, jelas, gitu. Wah, itu sontak ya, ibu-ibu sontak yang lihat begitu kabur. Langsung makan, itu tinggal makan belum rapi, itu tinggal itu, wah kabur, setan, dia kabur keluar. Ya kan di tempat lain ada kedengeran,
Apa bunga setan? Masa sendal kagak ada orang jalan sendiri? Ya jalan begitu. Udah, saya diem aja, saya lihatin. Saya ini anak lakinya, anak laki berenam, ceweknya berlima. Udah ceweknya pada kabur, saya berenam kagak, saya lihatin sudah tuh. Masuk ke kemana nih maksudnya sendal ini? Aja masuk ke WC. Dia masuk di depan pintu WC persis, itu berhenti, lak, berhenti. Itu pintu kayak orang ketutup, kayak ditutup pintu. Wah, baru, masya Allah, siang-siang setan apaan ini ya? Berani banget datang hari buat set begini. Jujur lewat teman saya nih yang namanya si Ara sama si Hasan. Bengal juga emang, mental cakep, satu berani. Lah bukan aja kabur, bukan aja lari, dia samperin itu sendal dia samperin sendal tuh si Ara sama si Hasan, disamperin tuh WC. Dia bangun tiba-tiba dihabisin makan, udah dia bangun udah tuh disamperin ke WC. Gue pengen tahu setan apaan. Dalam hati saya, balik juga Nusan, balik juga lurah dia tuh berdua. Emang saku mental begini tabal kayak gue aja mentalnya. Itu namanya si Hasan sama si Ara, sama si jelas itu. Dia masuk, dia samperin, dia buka pintu jadol, dia bilang WC aja berdua. Lah, woi, kau sini dah? Kagak ada orang. Juga apa gue masuk, ada lagi tuh. Saya yang berempat lagi menyusul, yang bernama si Hasan, yang bernama si Ara, masuk ke WC dia lebih dulu. Nggak ada apa-apa. Iya, yang nggak ada apa-apa, tapi masuk. Misalnya berani juga di tengah hari. Dia tuh masuk kamar mandi, dibuka. Setelah dibuka itu ada sepucuk keris ketinggalan segini, warna kuning kecil, kuning mengkilat kayak kuning emas. Ada dekat gayung kamar mandi, itu dekat gayung ada. Itu kerisnya itu nempel di pinggir kamar mandi begini. Yang melihat itu awalnya si Hasan sama si Ara. Lihat tadi kan dia masuk kemari, terus dia nggak ada. Tapi ada ini nih. Lalu saya bilang, jangan lu pegang dulu sembarangan, bahaya. Karena kan iya kalau bagus, kalau jelek kenapa-napa, kita juga ngerepot. Iya sih benar juga. Itu keris itu warna kuning segini, nggak dipegang, cuma dilihatin aja. Kami berenam itu melihat semuanya jelas. Setelah itu pada kita nggak ada yang berani megang itu, keluarlah aroma wangi. Aroma wangi itu bunga melati, keluar aroma. Saya berenam ini mencium semua aroma bunga melati itu mencium. Wanginya nyantar amat nih. Iya kau ya, lu nyium. Tanya-tanya saya nih berenam. Ternyata kami berenam itu mencium semua aroma melati. Sangat menyengat. Setelah itu, ini bagaimana nih mengenai keris ini? Lu juga ngerti. Terus bagaimana? Kemudian akhirnya dibungkus pakai plastik, dibawa, diambil sama si Hasan. Akhirnya dicomot. Dia gue yang bawa ya. So gue mau tanya sama saudara gua orang bisa. Kata si Hasan, ya udah terserah. Kalau belum ada yang punya, belum ada yang milik, dia bawalah sama si Hasan. Itu dia bawa. Setelah dibawa dibungkus, dikantongin plastik juga dibawa. Nah akhirnya bel masuk. Kleng. Tanda jam 1. Istirahat selesai. Lalu kita orang, para karyawan bekerja kembali. Jam istirahat telah habis. Saya bekerja lagi sama karyawan lain bekerja. Sebelum bekerja, saya ngopi. Si Hasan bikin kopi sama si Ara. Dia rajin banget emang, bikin kopi mulu. Buat kira-kira orang, udah rajin banget bikin kopi. Dia enak juga rasanya pas, manisnya pas, pahitnya pas.
Dia bikin berdua. Setelah dia mau bikin kopi, saya pada mulai aktif lagi untuk bekerja. Itu tiba-tiba di bungkusan si Hasan itu, dekat gelas kopi, itu bergeser. Plastik bungkusan itu udah dibungkus, seret, 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 bergeser. Tapi si Hasan sama si Ara kagak lari. Dia liatin aja sama dia. Yang mental tebal, yang namanya si Hasan ini sama si Ara ini tebal, mental aku jempolin. Dia liatin, San, lu lihat noh plastik bungkusan tadi. Iya gue lihat Ra, tadi dia bergeser begitu, rek, 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 bergerak kayak semacam kiong, pelan-pelan jalan, rek, 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 rek. Itu jelatin. Tapi si Hasan sama si Ara tetap dia bikin kopi. Kagak lari sama sekali, kagak lari. Dia bikin kopi aja, biarin. Karena si Hasan, gue pengen tahu sampai di mana ini. Bukan. Tabal juga emang mental saya akuin, bener-bener saya jempolin. Cuek aja. Udah. Akhirnya udah. Saya diantar dibilangin, woi, kopi nih, udah siap. Udah. Rasa ambil kopi. Itu saya lihat itu bungkusan itu, saya lihat masih pada bergerak begini. San, lu lihat gak bungkusan? Dari tadi gue lihat bungkusan itu bergerak aja begitu kayak keong. Wah, saya godek. Karena kenapa godeknya? Itu berdua sama si Hasan, si Ara sama si Hasan, dia kagak lari sama sekali, malah dia liatin. Saya liatin, sampai godek. Berani juga, bener-bener tuh anak mentalnya, tebal sampai. Coba gue bergerak, udah, lu biarin, gue pengen tahu. Si Hasan ini akhirnya udah dilihatin, dia pengen tahu. Lah ibu-ibu dia datang, dia masuk, dia lihat, lah ngelihat bungkusan jalan bergerak, begini gak kabur. Plastik jalan, plastik demit, dia teriak. Setelah aja teriak, lah kan sekarang pada ngerubutin. Nah pada ngerubutin begitu, ngeliat bungkusan plastik jalan Jakarta gitu. Setelah ngeliat plastik jalan begitu, bungkusan plastiknya bukan begini lagu, jebong ini dia terbang. Plastik ini kegantung begini nih, gantung nih begini, badan begini, dari meja, set. Dia gantung begitu, dia diem. Lah pada kabur karyawan, lah pada lari. Akhirnya pada kagak kerja dah tuh. Ibu-ibu semua pada lari semua, ngeliat bungkusan pada jalan begini. Udah pada kabur. Udah begini dia mau kerja ngeliat kayak begitu. Katan plastik. Ya orang ada plastik ke jalan begitu dia terbang. Udah. Pada kayak namanya si Hasan. Gue pengen tahu nih kayak apa sih wujudnya. Gue pengen tahu setan apa nih. Sampai dia ngoceh tuh yang namanya si Ara. Gue pengen tahu. Tuh jualan begini. Setelah dia jalan begitu, udah tuh karyawan kabur, kagak ada yang kerja. Bahkan teman-teman saya yang anak laki ada juga sebagian kabur tuh. Nah, saya bertiga nih sama si Hasan sama si Ara, saya bertiga. Udah salah tuh kabur begini. Nggak lama lagi dia turun lagi begini. Wah, badan-badan tuh setan tuh. Dia turun lagi begini, kagak menyentuh tanah, ngambang. Dan dia ngambang begini. Wah, sama si Hasan dia tangkap. Wah, pas ditangkap begitu dia bergeser, gak kena trap, kayak orang ngeledek ngeles. Ditangkap begini, dia ngeles begini. Lah, ngeledek nih orang. Oh ya udah lu kalau mau ngeledek. Akhirnya si Ara sama si Hasan berkata, kalau lu mau gue bawa, lu diem, gue tangkap. Kalau lu nggak mau dibawa, lu pergi. Jangan lu ganggu nih karyawan di sini. Begitu. Jadi diem. Plak. Udah jadi diem. Lah ditangkap sama si Hasan agak bergerak. Udah dah tuh agak bergerak. Tangkap. Singkat cerita, akhirnya tuh nggak ada dia apa-apain. Udah dia taruh di gantung deket baju loker si Hasan. Udah nggak bergerak lagi. Akhirnya pada karyawan yang kabur tersebut dipanggilin lagi sama si Hasan sama si Ara, sama saya juga.
udah nggak apa-apa, udah beres lah. Mandor itu dari tadi kagak taunya ngawasin, ketakutan tuh mandor. Takut juga tuh mandor. Nah, emang ada mandor di situ mah penakut. Nah, mandor sih dia orang kagak berani nyamperin, dia pada lari. Dia ketahui kejadian itu lah, bukan bagaimana aja pada kabur duluan, ngikutin karyawan pada lari tuh mandor. 3 orang mandor, kagak ada yang berani. Saya doang ada bertiga. Udah ya, setelah itu bekerja lagi seperti biasa. Nah, akhirnya pekerjaan selesai sampai dengan jam 5 sore. Pada waktu itu ya memang saya masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Waktu itu bekerjanya di Robaya. Setelah itu bungkusan tersebut dibawa pulang oleh si Hasan. Setelah dibawa pulang, setelah sampai di sana di rumah si Hasan dibawa pulang, dipertanyakan sama saudaranya yang orang ngerti, katakanlah orang bisa. Setelah sampainya di sana, udah jenanya sama saudaranya, yaitu anak dari bapaknya itu namanya Cing. Cing, saya mau nanya, saya nembut bungkusan ini isinya keris. Wah, awalnya bagaimana lu bisa dapat megang begini? Ya gimana Cing ya, awalnya panjang juga sih ceritanya. Coba dah lu ceritain. Gue nggak mau ponakan gue ngapa-ngapa, kata Cingnya si Hasan. Awalnya mah Cing, lu cerita aja dah, cerita. Nggak apa-apa, gue nggak bakal marah, kata Cingnya, kata orang ngerti. Ada ceritain, awalnya mas saya lagi pada makan jam istirahat Cing. Terus itu ada sendal jepit jalan. Itu saya ada 11 orang, anak laki 6, cewek 5. Itu sendal jepit jalan masuk ke kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi itu pintu WC ketutup, untuk kamar mandi WC tutup. Nah, itu ada sendalnya itu di depan aja begini. Saya sama si Ara nyamperin masuk kamar mandi, ada apa di kamar mandi. Nah, akhirnya teman saya yang berempat, termasuk saya, nyamperin juga ngikutin. Itu saya lihat jumlah 6 orang itu ada ketinggalan deket bak kamar mandi, pinggir kamar mandi di sini pinggiran deket gayung. Itu ada sebuah kerisnya ini bungkusannya ini. Lalu saya pegang, saya masukin plastik. Setelah itu saya nyeduh kopi. Setelah saya nyeduh kopi, itu banyak keganjilan Cing. Keganjilannya kenapa? Kata anjingnya, keganjilannya begini Cing, saya nyeduh kopi belum beres, kedua sama si Ara. Nah, setelah itu saya aduk kopi, itu pasti pertama awalnya geser Cing begini. Setelah geser tiba-tiba terbang, turun lagi. Oh begitu lah ini Cing ceritanya. Makanya saya bawa kemari, saya mau tanya sebetulnya apa sih Cing, saya nggak ngerti itu. Nah, akhir Cingnya lalu nih begini, kan gue mah belum pernah ke pabrik lu ya, gue mah nggak tahu. Tapi setelah gue lihat-lihat ini, di pabrik lu ada kuburan tua nggak? Hah? Kata si Hasan, hah? Kuburan tua? Ada Cing, ada 2. Kita lihat. Oh, ada 2, iya. Tapi orang pabrik situ ada yang tahu nggak? Nggak tahu Cing, nggak ada cerita apa-apa. Emang ada kuburan tua 2 biji dekat pinggiran, dekat kantin Cing, ada 2, tapi nggak keurus. Nah, bahkan orang pabrik semua pun nggak ada yang tahu itu cerita kuburan siapa. Bahkan yang punya pabrik aja nggak ngomong apa-apa Cing. Tahu kuburan siapa, kuburan aku juga nggak tahu, dia kagak ngomong apa, diem aja. Saya karyawan lama aja gak tahu. Itu saya tahu ada kuburan, tapi kuburan siapa ceritanya saya juga nggak tahu. Gua nggak pernah bercerita. Ini kalau lo mau tahu, Usaka ini bekas orang sakti ini, orangnya perempuan. Nah, itu adanya di kuburan tua itu. Oh begitu. Nah, memang si lu milik nih
barang tersebut pengen dirawat. Nah, ini di antara yang melihat ini pada waktu itu siapa aja? Ada berenam. Oh, begitu, ada berenam. Terus di antara berenam ini lu kumpulin orang-orangnya. Siapa yang pengen miliki ini, siapa pengen ngerawat barang ini, punya ketulusan, punya keikhlasan, silakan dibawa. Lah, oh begitu. Terus cara ngerawatnya bagaimana, Cing? Kata si Hasan. Ceritanya, akhirnya begini cara ngerawatnya ini. Setiap bulan mulut mandiin aja pakai air kembang, udah itu aja, amal al-fatihah aja 3 kali. Oh begitu. Iya, misalnya lu nih San, lu pengen ngerawat, lu pengen miara, tapi kan pada waktu itu lu lihatnya berenam, ya lu kompromi dulu berenam. Siapa yang mau? Takutnya kalau lu piara sama lu ada teman lu yang iri atau yang dengki, yang unek-unek dia pengen miliki, itu malah nggak bagus, malah jadi perdebatan. Oh iya bener juga sih ya. Iya, makanya waktu lu pengen ngerawat, ya udah nih rawat, tapi yang teman berenam ini lu kumpulin jadi satu, lu kompromi. Siapa yang pengen ngerawat barang ini, ayo silakan dibawa, tapi caranya seperti ini, lu kasih tahu penyampaian gua. Oh begitu. Udah nih, setelah selesai dikasih tahu oleh encingnya, udah akhirnya besok kembali lagi kami bekerja. Setelah bekerja, jam istirahat itu jam 12, saya dipanggil lagi sama si Hasan. Saya kumpul, habis makan saya ngopi, saya kumpul. Ini begini nih, kita bahas masalah kemarin, bungkusan ini bungkusan kris yang kita boleh nemu berenam. Kita kan pada waktu itu ngeliatnya berenam, kita kumpul lagi berenam. Gue sih cuma nyampein doang, kata si Hasan. Lu percaya syukur, gak percaya syukur, yang penting gue udah ngomong, udahlah, kata si Hasan. Nah, lu kayaknya ngomong serius amat, San. Ya, serius, tegang gak tegang gitu. Harusnya dikumpulin dah tuh sama yang lain yang kemarin berenam, termasuk Syara juga. Akhirnya saya kumpul. Setelah saya kumpul itu saya berenam. Nah, akhirnya dia bertanya sama si Hasan, "Mi, lu mau nggak ngus begini, cara begini?" Kagak mau. Tawarin juga saya juga. Wah, gak mau gini-ginian, gue takut lupa, kata saya juga. Harus si Ara juga, bahkan si Andi pun juga, si Nadi pun juga pada kagak mau. San, lu aja yang ngurusin gitu. Gue mah gak mau, gue ikhlas lahir batin. Nah, teman-teman saya kan saya, udah lu aja terusin. Habis ngomong begitu, tiba-tiba itu bungkusan buang terbang tinggi, wah kayak petasan gangse dah tuh, begitu. Terus dah pas ngomong nyebut nama si Hasan, terbang, lah saya pada jingkrak, pada lompat, kaget. Wah, kagetnya ngapa? Dan lagi ngomong serius, tiba-tiba tuh bungkusan terbang, sang aja begitu kayak petasan gangse. Udah bukan kaget lah, pada bandelik dah tuh. Bungkusan udah gantung dia begini, kayak layangan begitu aja, layangan. Setelah udah begitu, saya baru wah, udah pada panik yang kenapa, kaget lihat bungkusan terbang. Udah astagfirullahaladzim, nah ngapain di sana kita ngomong begini, bungkusan begini. Lah tiba-tiba turun lagi tuh bungkusan, muter-muter di pala si Hasan, wang. Wah, berhasil lu cocok, San. Bungkusan ini terbang ke atas, terus tiba-tiba ngegantung di atas, tiba-tiba turun ngegantung di pala lu, wang muter-muter begitu. Berarti lu yang dipilih. Nah, akhirnya kami berlima bernama Mas Hasan sepakat untuk menentukan yang memegang barang tersebut itu si Hasan. Itu muter-muter bungkusan, wah jelas banget. Mungkin kalau pada waktu itu
HP-nya bagus, itu direkam udah kayak udah kayak film horor lah tuh, udah kayak film apalah pokoknya. Cuman pada waktu itu kan HP-nya 3310, 3315 pada waktu itu. Udah tuh buang. Udah, akhirnya kami sepakat berlima untuk memegang barang tersebut yang bernama si Hasan. Udah tuh, setelah udah bungkusan begitu, bung, lama juga sih, ada sekitaran 5 menit, 10 menit lah, ada lama. Saya berlima itu terpesona itu melihat keluarlah itu di tengah hari bolong, tengah hari bantereng mana gitu, keluarlah plastik itu hitam warnanya masih dibungkus, keluar percikan warna biru kayak diamond begitu, silo. Astagfirullahaladzim, mengkilat banget, warna biru mengkilat. Setelah kami melihat warna bungkusan hitam itu menjadi biru putih begitu, akhirnya ya udah, si Hasan itu lalu berkata, ya udah, kalau emang lulu pada nunjuk gua sebagai pemegang barang tersebut, ya udah gua terima lahir batin, kata si Hasan. Ya San, udah jelas kodenya, lihat apa barang ini muter di kepala lu. Udah, itu tiba-tiba barang itu yang muter turun lagi ke depan si Hasan. Wah, udah diem. Nah, akhir kami sepakat barang tersebut dimiliki oleh si Hasan. Setelah udah dimiliki si Hasan, ditanya lagi saya sama si Hasan, ikhlas nggak lahir batin? Ikhlas. Enggak, kagak di mulut, ini mah sama di hati juga. Ya, akhirnya barang tersebut kami tentukan kepada si Hasan. Nah, akhirnya dimiliki. Setelah udah dimiliki sama si Hasan tersebut, udah nggak ada yang bahas masalah itu, udah diam. Karena barang itu nggak bergerak orang begitu, udah. Berikutnya kemudian barang tersebut dibawa pulang dan dia bertanya lagi kepada encingnya yang orang ngerti itu. Dia datang lagi, King, barang ini saya yang urus, saya yang miliki, saya berunding juga di sana sama teman-teman, saya juga yang ditentukan. Dan juga barang ini ada suatu keanehan, Cing. Keanehan gimana? Barang itu sempat muter-muter terbang, terus muter-muter di kepala saya. Tuh encingnya berkata, ya berarti lu yang ditunjuk bener, temen lu juga sepakatnya begitu, berarti bener. Itu dikasih kode yang jelas, sangat-sangat jelas. Berarti lu untuk megang barang tersebut, caranya megang kan udah kasih tahu. Ya udah Cing, saya urus dah, kalau emang udah begini apa adanya mah udah. Setelah ributnya diurus, di berikutnya kemudian di hari pertama si Hasan memegang itu, dia bercerita besok harinya setelah masuk kerja itu si Hasan bercerita, semalam uang itu begini, pas semenjak megang barang ini mimpinya begini. Wah, pokoknya gimana dah. Udah. Tapi anak-anak teman-teman saya itu yang lain juga udah diabaikan aja, nggak merespon begitu banyak. Kita si Hasan karena kan takut kenapa-napa, Hasan juga. Udah. Kemudian hari esoknya lagi cerita lagi yang namanya si Hasan ini, buang itu begini lagi, mimpinya lebih serem daripada kemarin. Lah, akhirnya kita ada respon juga. Lah selama berdua hari baru megang cerita mulu nih anak. Udah kita respon nih baru dua. Udah. Ngomong dia serem San. Lalu bilang serem banget. Udah. 2 kali San baru doang. Udah. Esok harinya lagi itu mimpi lagi seperti itu. Si Hasan. Ini mah gue lebih serem daripada yang kemarin-kemarin 2 hari. Mimpinya nggak karu-karuan, pokoknya parah
serem banget daripada kemarin-kemarin. Gua agak tahan, agak kalisan. Itu mah cuman gua adain lu seperti apa. Udahlah, jangan terlalu ini, jangan terlalu gimana. Udah. Esoknya lagi ke hari keempat, biasa cerita lagi. Kayaknya gua nggak kuat pegang barang ini. Mimpinya kagak enak mulu. Saban hari gua makan jadi keganggu, gua makan juga gak enak, ini kagak enak. Gua agak cerita bini gua takut, bini gua takut. Gua jadi lama-lama takut. Waktu gua ngeliat gua nggak takut, tapi gua ngimpi gua takut. Lalu gimana, San? Lu lihat barang tersebut kenyataannya begitu agak takut, tapi lu ngimpi takut. Iya, gua juga. Udah. Besokannya harinya lagi, udah, dia ngimpi lagi. Wah, agak sanggup. Akhir barang tersebut dia bawa lagi ke pabrik. Tuh. Setelah dibawa bungkusan ke pabrik lagi, gua kagak kuat, gua kagak sanggup. Ini barang ini gua pegang. Terus bagaimana? Ya udah, kan kata incing lu itu dari pabrik di kuburan, akhirnya dipulangin tersebut di kuburan. Setelah pulang di kuburan itu tak pernah mimpi lagi Syahsan sampai sekarang. Ya itulah saya ceritakan seada-adanya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.